Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Masjid Pro Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Materi ini ada pada mata pelajaran matematika wajib ya, kelas 10 SMA, dan tepatnya diajarkan di semester awal atau semester ganjil dan merupakan bab paling awal teman-teman. Nah, sebagai informasi tambahan nih, bagi teman-teman yang suka dan sudah berlangganan di channel kami sudah menyediakan berbagai video-video pembahasan pembelajaran ya, mulai dari kelas 7, 8, dan 9 SMP, juga ada kelas 10, 11, dan 12 SMA. Teman-teman bisa menuju ke bagian playlist dan di sana sudah kami pisahkan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tinggal teman-teman pilih aja nih. Cuma kami mohon maaf banget karena belum semua video, belum semua materi kami bahas pada channel-channel kami. Nah, juga sebagai informasi tambahan, melalui Instagram akun kami, Instagram pribadi kami sudah memberikan materi-materi yang sudah kami pisahkan sesuai dengan judul-judul materi atau judul-judul babnya pada Instastory kami yang terhubung ke dalam Instafeed pada berbagai akun ya. Memang bukan kami yang buat, tetapi insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semua jika ada yang teman-teman butuhkan. Nah, untuk itu teman-teman silahkan klik like, share, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi di sebelah tombol subscribe-nya agar kami tetap semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran, konten-konten tutorial yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, untuk itu kita akan intro terlebih dahulu. Oke, jadi yang akan dibahas pada video kali ini akan bahas yang pertama ya, yaitu tentang pengertian nilai mutlak ya. Kemudian yang kedua itu tentang konsep dasar bagaimana nilai mutlak itu sendiri. Lalu yang ketiga bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan trik-trik yang ada ya. Kemudian yang keempat kita akan melihat bagaimana contoh-contoh soal persamaan nilai mutlak. Dan kemudian yang kelima ada soal latihan yang akan saya berikan pada video ini. Lalu yang terakhir sumber referensi mana saja yang saya gunakan dalam membuat video ini. Oke, yang pertama kita ke konsep atau pengertian nilai mutlak itu sendiri ya teman-teman. Jadi dalam matematika itu ya, dalam matematika ada yang disebut dengan nilai absolut ya teman-teman. Ada nilai absolut, ada nilai mutlak, ada modulus ya. Itu semuanya sama teman-teman. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah ini. Oke, jangan bingung dengan istilah-istilah ini. Nilai absolut, nilai mutlak, modulus itu sama saja. Cuma kalau di tingkat sekolah kita akan lebih mengenalnya dengan nilai mutlak teman-teman. Nah, nilai mutlak ataupun modulus ini dari suatu bilangan real X ditulis sebagai nilai mutlak X. Jadi lambang nilai mutlak itu adalah garis ya, dua buah garis yang mengapit sebuah variabel ya, seperti ini nilai mutlak X dibacanya. Oke, adalah nilai dari X disertai oleh tanda. Dengan kata lain, nilai mutlak X sama dengan X jika X itu bilangan positif, dan nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X itu adalah bilangan negatif ya, sehingga negatif X itu nantinya akan bernilai positif. Jadi intinya teman-teman, nilai mutlak ya, nilai mutlak itu membuat semua angka ataupun semua variabel itu akan menjadi bernilai positif teman-teman ya. Ini saya ambil referensinya dari Wikipedia. Nah, sebagai contoh misalnya ada nilai mutlak 3 itu sama dengan 3, nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3 juga ya. Jadi di dalam tanda mutlak itu nilainya boleh negatif, tetapi yang di luar tanda mutlak itu tidak boleh negatif teman-teman. Jadi nilainya harus selalu positif. Kita mengacu kembali kepada pengertian daripada nilai mutlak, selalu bernilai positif. Oke, sehingga teman-teman kalau misalnya ada soal gini, nilai mutlak 2x plus 3 ya sama dengan minus 2, maka ini gak usah dikerjain teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini hasilnya itu negatif. Artinya kalau soal ini pun ada ya, maka teman-teman silahkan menjawab dengan jawaban ini, 0 di garis ya, atau artinya ini himpunan kosong, atau dengan lambang seperti ini. Oke, ini juga adalah himpunan kosong. Hati-hati teman-teman, lambang himpunan kosong ini dia benar-benar dalamnya kosong, bukan berarti teman-teman di dalamnya ya dikasih angka 0 gini. Nah, ini salah nih,
Ini bukan himpunan kosong, oke? Yang himpunan kosong itu yang ini ataupun yang ini. Gitu ya, paham ya teman-teman? Baik, kemudian kita akan bahas yang tahap kedua ya, yaitu tentang konsep dasar dari nilai mutlak teman-teman. Jadi, menurut pengertiannya tadi, kita sudah tahu ya bahwasannya nilai mutlak itu akan memiliki dua nilai teman-teman ya. Jadi, misalnya seperti ini. Oke, sorry ya, saya kembali dulu. Ini kepencet tadi. Oke, jadi nilai mutlak itu akan memiliki dua nilai ya. Nilai mutlak X sama dengan itu bisa bernilai positif X ya, ataupun negatif X. Dia akan bernilai positif X jika X itu lebih dari sama dengan 0. Jadi dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Angka positif dan dimulai dari 0. Kemudian dia akan bernilai negatif jika dia kurang dari 0. Artinya dia maksimal itu angkanya minus 1 ya. Jadi minus 1 sampai pokoknya dia kurang dari 0 teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk lebih pahamnya nanti kita ke contoh soalnya saja teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini saya jelaskan dulu ada 3 trik dalam menyelesaikan persoalan persamaan nilai mutlak teman-teman. Ingat di sini yang kita bahas tuh tentang persamaan nilai mutlak ya teman-teman. Jadi maaf banget di sini saya salah ya, saya salah taruh tanda. Di sini harusnya tanda sama dengan ya, di sini juga sama dengan. Oke, maaf sekali ya, sorry saya salah taruh tanda. Karena ini yang kita bahas baru persamaan nilai mutlak teman-teman. Nah, di sini ada 3 trik, tinggal nanti teman-teman mengarahkan aja. Kira-kira dari soal yang ada itu bisa kita arahkan ke bagian mana ya? Apakah pakai trik 1, trik 2 dan trik 3 teman-teman. Nah, di sini kalau trik satunya nilai mutlak fx sama dengan k, yaitu konstanta, dengan syaratnya itu k itu lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, tadi nilai mutlak itu kan harus bernilai positif ya, sehingga dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal nilai mutlak fx sama dengan k, maka teman-teman bisa ngerjainnya dengan cara gini. Membuat fx sama dengan k atau fx sama dengan negatif k. Jadi akan ada 2 jawaban teman-teman ya. Nah, kemudian kalau cara yang kedua atau trik yang kedua, teman-teman lihat soalnya ada nilai mutlak fx sama dengan gx, maka caranya juga sama teman-teman ya. Yang satunya dibuat positif, yang keduanya dibuat negatif. Tetapi di sini akan ada syarat ya, yaitu syaratnya gx dia lebih dari sama dengan 0 teman-teman. Ya, di sini ada syarat, sedangkan yang di sini enggak. Sehingga kalau yang di soal trik nomor 2 ini, dia kemungkinan akan memiliki 1 ataupun 2 jawaban. Karena kita harus menggunakan syaratnya dulu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau ada nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Hati-hati ya, ini dengan yang cara kedua ini berbeda. Kalau yang cara kedua gx yang nggak ada mutlak, kalau yang cara ketiga ini dua-dua sisinya itu mutlak. Nah, bentuk ini nanti teman-teman akan ubah menjadi fx ditambah gx, kemudian dikali fx dikurangi gx. Jadi ditambah dulu, kemudian dikurangi, dan dibuat sama dengan 0 teman-teman, untuk kita mendapatkan hasil ataupun himpunan penyelesaiannya ya. Untuk lebih jelas kita akan masuk ke contoh soal teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama teman-teman. Nah, di sini nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan 5. Kalau teman-teman lihat, ini kan bentuknya sama ya dengan fx ya, fx sama dengan k ya kan, sama kan. Nah, teman-teman kalau misalnya kita bertemu soal nih yang berbeda bentuknya, misalnya 3x plus 4 ya dikurang 7 sama dengan 5. Nah, ini kan beda teman-teman. Ini kan nilai mutlak fx ya. Kemudian ini dikurang konstanta ya. Kemudian di sini ada konstanta atau k. Ini kan beda dengan yang kita punya trik ya. Maka kita akan ubah dulu menjadi triknya kita dengan cara ini diubah menjadi bentuk aljabarnya, yaitu kita kerjakan 3x plus 4 sama dengan 5. Nah, minus 7 nya kita pindahkan ruas ya, plus 7 ya, maka kemudian 3x plus 4 sama dengan 12. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan sudah sesuai dengan trik yang kita miliki ya, yaitu nilai mutlak fx sama dengan k ya. Oleh karena itu sudah bisa kita kerjakan menggunakan trik teman-teman ya. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya teman-teman. Nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan 5, maka kita ubah menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama kita ubah menjadi
fx sama dengan k ya, artinya bernilai positif dulu, berarti kita ubah jadi 3x plus 4 sama dengan 5, maka 3x sama dengan 5 dikurangi 4 ya, pindah ruas. Kemudian sebentar, nah kemudian 3x sama dengan 1, maka x itu kita dapat 1/3 ya. Kemudian yang kedua di sini kita bisa ubah menjadi fx sama dengan minus k ya kan. Nah, sehingga 3x plus 4 sama dengan minus 5, maka 3x sama dengan minus 5 ya, dikurangi 4. Oke, seperti ini. Oke, sebentar, sorry ya, ini agak error pena saya ya. Oke, maka di sini kita bisa dapat 3x sama dengan minus 9, kemudian x itu sama dengan minus 9/3 ya, minus 3. Sehingga di sini teman-teman kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian yaitu minus 3,1/3. Nah, pertanyaannya nih, apakah boleh kita ini tandanya angkanya kita balik sepertiga duluan? Boleh-boleh aja teman-teman ya, boleh-boleh aja. Namun di sini saya lebih menyarankan bahwa yang di sebelah kiri itu yang lebih kecil ya, yang di sebelah kanan itu yang lebih besar ya. Kalau terkait bolehnya boleh, karena kita tidak berbicara x, y ya. Namun biasanya pada pilihan jawaban ya dia akan memberikan jawaban yang seperti ini ya. Jadi yang kecil itu di sebelah kiri. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini saya hapus ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang berikutnya, teman-teman ya. Contoh soal yang kedua. Oke, ini contoh soal yang kedua, teman-teman. Nah, perhatikan di sini ada soal yang berbeda ya. Nilai mutlak 2x plus 7 sama dengan nilai mutlak sama dengan 3x kurang 5. Kalau di sini teman-teman lihat, ini kan bentuknya nilai mutlak fx, oke, sama dengan gx. Nah, di sini ingat ya, tadi ada trik yang kedua, yaitu kita mengerjakannya sama dengan trik pertama, tetapi di sini ada syarat bahwa syaratnya itu, di sini syaratnya itu gx dia harus lebih dari sama dengan 0, sehingga nanti kita lihat mana nih yang memenuhi gx ini ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu ya. Fx ini kita buat ya, jadi 2x plus 7 sama dengan 3x dikurang 5 ya. Kita buat yang positif dulu, sehingga 2x plus 7 sorry ya, kita langsung saja dipindahkan ruas ya, dikurang 3x ya, di sini positif dipindah ke kiri jadi negatif, sama dengan minus 5 dikurangi 7 ya, 7 nya pindah ruas. Kemudian negatif x sama dengan minus 12, maka di sini kita dapat x itu sama dengan 12 ya, karena di kedua sisinya itu bernilai negatif. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya kok pindah ruas gitu ya, berubah tanda dan lain-lain, silahkan tonton video saya tentang konsep dasar aljabar ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempelajari ini, karena ini materi kelas 7 SMP teman-teman, dan tidak mungkin kita harus mengulang ke sana. Oke. Nah, kemudian di sini yang kedua ya. Yang kedua itu kita buat bernilai negatif, berarti 2x plus 7 sama dengan minus 3x dikurangi 5. Jadi gini teman-teman ya, dikasih minus terus dikurung dulu supaya nggak salah, karena banyak banget siswa yang salah ya. Oke, 2x plus 7 sama dengan minus 3x plus 5 ya. Kemudian 2x plus 3x ya, minus pindah ke kiri jadi plus, kemudian 5 dikurangi 7, maka hasilnya 5x sama dengan berapa? Minus 2 ya. Maka x, kita bisa dapatkan x sama dengan minus berapa? 2/5. Oke, ini kita sudah dapat nih teman-teman ya, hasil yang pertama itu x sama dengan 12, x sama dengan minus 2/5 ya. Kalau misalnya ada yang saya salah kerjakan ya, seandainya di soal manapun, di pembahasan manapun, di video manapun, silahkan diperiksa teman-teman ya, tidak apa-apa, karena bisa jadi saya juga salah melihat gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat, kita sudah dapat dua hasil ataupun dua nilai x ataupun dua himpunan penyelesaian. Tetapi teman-teman, karena di sini bentuknya nilai mutlak fx sama dengan gx, di sini ada syarat tadi gx-nya lebih dari 0, maka teman-teman kita cari dulu nilai gx-nya kan yang ini nih, 3x kurang 5 nih, maka kita cari dulu
3x dikurang 5 itu sama dengan 0. Maka 3x sama dengan positif 5, x sama dengan 5/3. Nah, artinya x yang kita miliki ini 12 dengan minus 2/5, kita harus lihat mana yang nilainya itu lebih dari atau sama dengan 5/3, teman-teman. Paham ya? Nah, karena ini kebetulan mudah ya, jadi kelihatan banget ya. Yang lebih dari 5/3 itu kan hanya 12. Jadi ini bisa kita tuliskan ya, himpunan penyelesaiannya itu hanya 12. Sedangkan yang minus 2/5 ini enggak. Ini mudah banget karena di sini ada tanda minus, teman-teman. Nah, bagaimana kalau nggak ada tanda minusnya? Ya, teman-teman harus cari dulu, harus lihat dulu baik-baik ya. Nah, kalau misalnya tandanya itu pembagian seperti ini, 2/5, 5/3, kan agak susah ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa samain dulu penyebutnya, itu boleh ya. Samain dulu penyebutnya, atau dengan membagi 5/3 ini hasilnya berapa. Nanti misalnya 1, sekian gitu ya. Kemudian 2/5 itu hasilnya berapa ya, misalnya 0, sekian. Nah, itu lebih besar mana? Berarti kan kelihatan ya, teman-teman. Tinggal dilihat saja. Oke, paham ya kira-kira, teman-teman? Kita masuk ke dalam soal yang berikutnya ya, contoh soal berikutnya, yaitu bentuk yang ketiga, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, kalau contoh soal yang ketiga ini, kalau kita lihat baik-baik ya, kalau kita perhatikan baik-baik, ini bentuknya akan sama dengan trik kita yang terakhir ya, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu bentuknya beda ya, misalnya kayak gini. Nilai mutlak 3x plus 4 ya, seperti ini ya, per 2x minus 4, nah sama dengan 1. Nah, ini kan beda ya dengan ini. Maka kita arahin menjadi bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita ubah dulu menjadi nilai mutlak 3x plus 4 per nilai mutlak 2x dikurangi 4. Nah, ada sifat yang seperti ini ya, jadi kita pisahkan, kemudian sama dengan 1. Nah, ini kalau persamaan bilangan rasional ya, ini kan pecahan rasional, itu bisa kita kali silang kan. Maka kita buat 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2x kurang 4 ya, 2x kurang 4 dikali 1, berarti kan tetap ya. Nah, teman-teman lihat bentuk ini udah kembali seperti ini ya. Maka jangan bingung dulu kalau misalnya bentuknya gini. Nah, kalau misalnya di sini 2 ya, misalnya 2, berarti tinggal kaliin aja. 2 dikali 2x berarti kan 4x, 2 dikali minus 4 itu minus 8. Jadi gitu aja, teman-teman, jangan bingung dulu ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya, teman-teman. Nah, di sini caranya gimana? Pertama kan fx tambah gx, kemudian fx dikurang gx ya kan. Maka kita tulis 3x ditambah 4. Oke, sorry ya, saya sudah kasih kurung, harusnya belum. 3x ditambah 4 ditambah ya, pertama ditambah dulu dengan 2x kurang 4, kemudian 3x tambah 4 dikurang dengan 2x minus 4. Nah, sama dengan 0. Nah, kemudian kita tambahkan ya, 3x tambah 2x berapa? 5x, kemudian plus 4 dikurang 4 itu sama dengan 0, berarti saya tidak tulis. Kemudian di sini 3x ya, kemudian ini kita kerjakan dulu ya, dikurangi 2x plus 4 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita dapat nilainya. Nah, ini kerjain 3x kurang 2x berarti x, plus 4 ditambah 4 berarti plus 8. Nah, dari sini teman-teman sudah dapat dua nilai. Yang pertama itu nilainya 5x sama dengan 0, maka x sama dengan 0/5 sama dengan 0. Yang kedua nilainya itu adalah x plus 8 sama dengan 0, maka x sama dengan berapa? Minus 8. Maka di sini himpunan penyelesaiannya bisa kita dapat itu adalah minus 8,0 ya. Teman-teman harus di sini ditulis 0-nya ya, karena 0 ini adalah himpunan penyelesaiannya atau angka. Jangan kemudian teman-teman hanya tulis minus 8 saja. Gitu ya, teman-teman. Oke, setelah kita membahas 3 contoh soal ini, teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan soal ya yang sudah kami berikan, soal latihan sudah kami berikan. Di sini ada 4 nomor yang bisa teman-teman screenshot dan kemudian kerjakan. Nah, untuk nanti teman-teman cari tahu apakah jawabannya benar atau enggak, silakan tanyakan ke guru-guru teman-teman di sekolah semua, atau bisa juga
melalui kolom komentar ataupun dengan mengirimkan jawabannya kepada akun-akun Instagram kami ya, agar kami bisa lihat apakah benar atau tidak teman-teman ya. Oke, sudah di screenshot. Nah, demikian saja teman-teman yang bisa kami berikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi di sebelahnya agar teman-teman mendapatkan update video baru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.